Jauh di tengah Samudra Atlantik Utara, di titik di mana dua lempeng benua saling membelakangi dan berjalan ke arah yang berlawanan, sebuah pulau lahir dari dasar laut. Islandia lahir dari api, dari magma yang meluap ke permukaan, mendingin dan perlahan menumpuk menjadi daratan di tengah lautan yang dingin. Prosesnya dimulai sekitar 60 hingga 70 juta tahun lalu. Dan sampai hari ini, proses itu belum selesai. Inilah Islandia. Sebuah pulau yang masih terus diciptakan oleh bumi. Di bawah seluruh permukaannya, ada sesuatu yang tidak tidur. Islandia berdiri tepat di atas Mid-Atlantic Ridge, celah panjang di dasar samudra, tempat lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia saling berpisah dengan kecepatan sekitar 2,5 cm setiap tahun. Lambat, tapi tak bisa dihentikan. Di titik perpisahan itu, magma dari perut bumi mendapatkan jalan keluarnya. Hasilnya adalah sebuah pulau dengan lebih dari 130 gunung berapi, 30 sistem vulkanik yang masih aktif, dan rata-rata satu letusan setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Islandia tidak tinggal diam. Islandia sedang tumbuh. Di permukaan yang sama, dari arah yang berlawanan, datang kekuatan lain yang tidak kalah tua. Es. Sekitar 11% permukaan Islandia tertutup oleh glaser. Hamparan es yang begitu besar dan begitu berat, sehingga masanya menekan tanah vulkanik di bawahnya ke arah pusat bumi. Api dan es hidup berdampingan, dan dari pertemuan keduanya, lahirlah landscape yang tidak ada duanya di planet ini. Di selatan, ada sebuah glaser yang luasnya hampir melampaui akal. Vatnajökull. Glaser terbesar di Eropa. Hamparan es yang menutupi lebih dari 8.000 km persegi. Di beberapa titik, ketebalannya mencapai hampir 1 km. Dan di bawah seluruh beban es itu, ada gunung berapi yang masih hidup. Setidaknya 8 gunung berapi aktif tidur di bawah lapisan es Vatnajökull, menunggu dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh bumi. Ketika mereka bangun, magma panas melelehkan es dari bawah dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Air itu tidak punya jalan lain kecuali ke satu arah, keluar sekaligus dengan kekuatan yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Orang Islandia menyebutnya Jökullsá, banjir glaser. Pada letusan Grímsvötn tahun 1996, banjir yang terbentuk menyapu
lebih dari 450 km persegi lahan dan menghancurkan jembatan-jembatan seperti mainan kertas. Di tepi selatan Vatnajökull, di tempat di mana lidah gletser bertemu laut, ada sebuah laguna yang cahaya dan waktunya berbeda dari tempat lain di bumi, Jökulsárlón. Laguna ini tidak ada 100 tahun yang lalu. Terbentuk dari es yang meleleh sekitar tahun 1934, ketika gletser di atasnya mulai mundur karena suhu yang perlahan naik. Sejak saat itu, laguna ini tumbuh 4 kali lipat ukurannya dan masih terus membesar. Di permukaannya, gunung-gunung es mengapung dengan tenang. Warnanya tidak putih biasa, biru, biru kehijauan, biru keabu-abuan. Terkadang hampir transparan, seperti kaca kuno yang sangat tebal. Es yang mengapung di sini bisa berusia lebih dari 1000 tahun. Setiap potongan yang hanyut adalah serpihan waktu yang sangat panjang. Kini perlahan mencair dan kembali menjadi air laut. Di seberang jalan, pantai hitam membentang panjang. Fragmen-fragmen es yang hanyut dari laguna terdampar di pasir vulkanik yang gelap, berkilauan di bawah cahaya matahari seperti berlian yang dilempar oleh raksasa. Orang menyebutnya Diamond Beach. Di sini, berlian itu tidak perlu ditambang. Mereka datang sendiri dari kedalaman es yang sudah ada sebelum peradaban manusia punya tulisan. Di barat, rekahan antara dua lempeng benua terlihat dengan mata telanjang. Terbuka lebar di permukaan Thingvellir, membentuk tebing-tebing dan celah yang memanjang seperti luka yang tidak pernah sembuh karena memang tidak dimaksudkan untuk sembuh. Di celah bernama Silfra yang terisi air tanah jernih dari gletser, penyelam bisa berenang antara dua dinding batu dari dua lempeng benua yang berbeda. Satu tangan menyentuh Amerika, tangan lainnya menyentuh Eropa. Di lembah yang sama, lebih dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang Viking yang baru saja tiba di pulau ini mendirikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah parlemen. Tahun 930 Masehi, para kepala suku berkumpul di padang terbuka ini, membentuk Althing, majelis rakyat untuk membuat hukum dan menyelesaikan sengketa. Tanpa raja, tanpa kerajaan. Hanya suara-suara manusia di atas tanah yang masih mengeluarkan asap vulkanik. Banyak sejarawan menyebut Althing sebagai parlemen nasional tertua di dunia yang masih berfungsi. Di Thingvellir, geologi dan demokrasi lahir di tempat yang sama. Tidak jauh dari sana, di lembah Haukadalur, bumi melakukan sesuatu yang cukup luar biasa, sehingga namanya dipakai untuk menyebut sebuah fenomena serupa di seluruh planet ini. Disinilah geser berada. Great Geyser sendiri kini hampir tidak aktif. Ia pernah menyembur setinggi 70 meter, lebih tinggi dari kebanyakan gedung perkantoran, sebelum aktivitasnya melemah selama beberapa dekade terakhir. Tapi setelahnya,
Struktur terus bekerja tanpa henti. Setiap 5 hingga 10 menit, kolom air mendidih melesat setinggi 20 meter, dikelilingi uap putih yang berpendar di bawah cahaya matahari Islandia. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang Eropa menempuh perjalanan berhari-hari dengan menunggang kuda di atas tanah yang tidak punya jalan, hanya untuk menyaksikan momen itu. Di antara mereka, ada keponakan Napoleon Bonaparte yang berkemah di tepi ladang panas bumi ini pada tahun 1856 dan menunggu berjam-jam untuk melihat semburan yang legendaris. Itu adalah bumi yang bernapas, dan manusia dari segala zaman merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan saat berdiri di depannya. Tidak jauh dari sana, air mengambil wujud yang berbeda. Gullfoss, air terjun yang jatuh dalam 2 tingkatan dramatis ke dalam ngarai sedalam 70 meter. Kabut air yang ditimbulkannya mengapung di udara seperti asap. Dan saat matahari menyinari dari sudut yang tepat, pelangi muncul dan menggantung di atas jurang, seolah-olah ditempatkan di sana oleh seseorang yang ingin membuat tempat ini terlihat terlalu sempurna. Di bawah deburan itu, sungai terus mengalir ke laut, membawa jutaan tahun sejarah dalam setiap liter airnya. Untuk melihat sisi Islandia yang paling tidak masuk akal secara visual, kita harus menuju lebih jauh ke dalam, melewati jalan-jalan yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 4, menembus dataran tinggi yang di musim dingin tertutup salju, dan baru membuka jalannya satu persatu saat musim panas tiba. Di sana, pegunungan tidak berwarna abu-abu atau hijau. Ada yang berwarna merah, ungu, oranye, kuning belerang. Kadang merah muda yang hampir tidak masuk akal untuk dianggap alami. Ini adalah Landmannalaugar. Pegunungan rioli yang terbentuk dari magma kaya silika menghasilkan warna-warna yang terlihat lebih seperti lukisan daripada batu. Saat matahari sore menyinari lereng-lereng itu dari sudut yang tepat, seluruh pegunungan seolah menyala dari dalam, seperti bara api raksasa yang ditutupi lapisan tipis batu. Di sela-sela warna itu, sungai-sungai panas mengalir dari dalam tanah. Uap mengepul ke udara dingin pegunungan. Di beberapa titik, kolam alami terbentuk, air hangat bersulfur yang sudah digunakan oleh penduduk lokal selama berabad-abad untuk menghangatkan diri dari dingin yang menggigit. Di ujung barat laut pulau ini, ada wilayah yang bahkan banyak orang Islandia sendiri jarang kunjungi, Fassfjörður. Semenanjung tua yang memanjang ke arah Greenland, seperti jari yang sedang mencoba menyentuh sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai. Batuan di sini adalah yang paling tua di Islandia. Terbentuk sekitar 14 hingga 16 juta tahun lalu. Jauh sebelum bagian-bagian pulau ini muncul ke permukaan. Fjord-fjord dalam memotong masuk ke daratan seperti goresan panjang. Jalan-jalan di sini tidak mengikuti logika modern. Meliuk mengikuti tepi tebing, masuk ke dalam fjord, keluar lagi,
naik ke punggung bukit, turun kembali ke tepi laut. Satu perjalanan yang di peta terlihat seperti 100 km bisa memakan waktu setengah hari. Di ujung baratnya yang paling terpencil, tebing Laut Rabiak jatuh ke laut dari ketinggian lebih dari 400 meter. Salah satu tebing laut terbesar di Eropa, membentang sepanjang 14 km tanpa henti. Dan di tepi tebing itu, jutaan burung bersarang. Pavin, burung dengan paruh berwarna oranye cerah dan ekspresi permanen seperti makhluk yang selalu terkejut, memenuhi tepi tebing ini setiap musim panas. Mereka tidak takut pada manusia. Seseorang bisa duduk di tepi tebing, dan Pavin akan berjalan lewat dalam jarak beberapa langkah. Seperti manusia hanyalah tamu yang datang dan pergi, sementara mereka sudah tinggal di sini jauh lebih lama. Populasi manusia di seluruh Fassbirder tidak lebih dari 7.000 jiwa. Di beberapa bagiannya, satwa liar jumlahnya melebihi manusia. Di kawasan Hornstrandir yang paling terpencil, wilayah tanpa penduduk tetap sejak awal 1950-an karena cuaca yang terlalu keras untuk dihadapi. Rubah Arktik berkeliaran dengan bebas. Hewan ini adalah satu-satunya mamalia darat yang benar-benar asli Islandia, yang berjalan di atas es dari Greenland pada akhir zaman es ribuan tahun lalu, dan menemukan bahwa pulau ini adalah rumah terbaik. Di Hornstrandir, mereka sudah tidak lagi takut pada manusia. Mendekati para pendaki dengan rasa ingin tahu yang santai, memandang dengan mata kuning keemasan, seolah bertanya siapa yang sebenarnya tamu yang datang. Lalu, ada sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain di bumi. Permainan cahaya yang tidak mengenal aturan normal. Islandia bermain dengan waktu dengan cara yang tidak adil. Di musim panas, matahari tidak terbenam. Di Reykjavik, pada puncak musim panas, matahari tenggelam sedikit lewat tengah malam dan sudah kembali muncul sebelum pukul 3 pagi. Hanya ada 4 jam petang. Itu pun tidak pernah benar-benar gelap. Di utara, matahari bahkan tidak terbenam sama sekali. Langit menjadi emas terus-menerus. Bayangan tidak pernah benar-benar menghilang. Jam 4 sore terasa sama terangnya dengan jam 10 pagi. Orang-orang yang baru tiba terbangun di tengah malam, melihat langit yang masih terang dan tidak bisa memutuskan apakah ini masih hari yang sama atau sudah hari baru. Tapi, musim dingin membayar semua kelebihan cahaya itu dengan cara yang memukau. Pada Desember, matahari baru muncul sekitar pukul 11 pagi dan sudah kembali tenggelam pukul 3 sore. 4 jam cahaya, 20 jam kegelapan. Di kegelapan itulah Aurora Borealis datang. Tirai cahaya hijau dan ungu mengalir di langit, bergerak dengan kelembutan yang tidak sesuai dengan kenyataan bahwa apa yang sedang kita saksikan adalah partikel bermuatan dari matahari yang bertabrakan dengan atmosfer bumi dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Fisika yang sedang menari. Di Islandia, langit tidak pernah membosankan.
Langit hanya bergantian antara dua jenis keajaiban yang berlawanan. Sementara langit terus berputar antara emas dan hijau. Di bawahnya berdiri sebuah kota kecil yang tidak seharusnya ada. Reykjavik. Kota dengan sekitar 230.000 jiwa. Rumah bagi lebih dari separuh seluruh penduduk Islandia. Kota paling utara yang berstatus ibu kota di seluruh dunia. Namanya berarti teluk yang berasap. Nama yang diberikan oleh kepala suku Norse bernama Ingolfur Arnarson pada abad ke-9 yang melihat uap mengepul dari tanah dan mengiranya asap. Padahal itu adalah panas bumi yang keluar dari celah-celah vulkanik di bawah permukaan. Panas bumi itulah yang kemudian menjadi rahasia terbesar Islandia. Hampir seluruh pemanas rumah dan air panas di negeri ini berasal dari energi yang mengalir alami dari dalam tanah. Di sebuah negara yang musim dinginnya bisa membekukan rasa percaya diri, alam sendiri yang menyediakan kehangatan. Islandia tidak perlu membakar bahan bakar fosil untuk menghangatkan rumahnya. Tanah di bawah mereka sudah melakukan itu sejak sebelum ada manusia yang tinggal di sini. Di balik skalanya yang rendah, Reykjavik menyimpan sesuatu yang jarang ditemukan di kota manapun. Ketenangan. Tidak ada kemacetan yang memekakan telinga. Tidak ada kekumuhan yang diciptakan oleh kepadatan. Hanya jalan-jalan yang bersih, rumah-rumah berwarna-warni, dan di ufuk segala arah, gunung, laut, atau keduanya. Di barat Islandia, semenanjung Snæfellsnes memanjang ke Atlantik, seperti jari yang menunjuk ke sesuatu yang jauh. Di ujungnya, sebuah gunung berapi tertutup gletser berdiri sendirian. Snæfellsjökull. Gunung berapi dan gletser sekaligus, yang puncaknya sering menghilang di balik awan dan kabut, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ada sesuatu dalam cara gunung itu berdiri. Sunyi, tinggi, setengah tersembunyi di balik gletser dan kabut, yang membuat pikiran manusia ingin membayangkan apa yang ada di dalamnya. Di pesisir semenanjung ini, tebing-tebing basalt membentuk kolom-kolom heksagonal yang rapi, seperti dipahat oleh insinyur yang sangat teliti. Lava hitam mengeras dalam bentuk yang tampak terlalu geometris untuk terjadi secara alami. Desa-desa kecil nelayan berdiri menghadap laut abu-abu dengan ketenangan orang yang sudah lama berdamai dengan cuaca buruk. Pada tahun 2010, bumi mengingatkan dunia bahwa Islandia bukan sekedar pemandangan. Gunung berapi di bawah gletser Eyjafjallajökull di selatan bangun dari tidurnya. Letusannya sendiri tidak luar biasa besar, tapi abu vulkanik yang menyembur naik ke ketinggian yang tepat, ketinggian di mana penerbangan komersial beroperasi. Selama berminggu-minggu, lebih dari 100.000 penerbangan dibatalkan. Puluhan juta penumpang terdampar di bandara-bandara seluruh Eropa. Dari sebuah gunung berapi di sudut pulau kecil di Atlantik Utara, bumi mengingatkan dunia modern bahwa semua jadwal manusia tunduk pada satu kalender yang lebih tua. Kalender geologi.
Islandia tidak bermaksud mengacaukan siapapun. Islandia hanya sedang menjadi dirinya sendiri. Di sisi utara pulau, jauh melewati Reykjavik dan jalan-jalan yang ramai, ada dunia yang bergerak dengan ritme berbeda. Di sini, Dettifoss, air terjun dengan tekanan air paling kuat di Eropa, jatuh ke dalam ngarai Jökulsárgljúfur dengan kegentaran yang tidak bisa ditangkap oleh foto. Airnya berwarna coklat keabu-abuan karena membawa lumpur glasial dari gletser jauh di utara. Suaranya terdengar dari kejauhan sebelum air terjunnya sendiri terlihat, seolah-olah tanah sedang berteriak. Berdiri di tepinya, di atas batu basalt yang bergetar oleh kekuatan air di bawah, kita menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dianalisis dengan logika, hanya dirasakan. Di sekitar Danau Mývatn, kawasan vulkanik di utara, ribuan bebek bermigrasi setiap musim panas ke perairan yang kaya nutrisi dari aktivitas panas bumi di dasarnya. Kawah-kawah pseudovulkanik muncul dari tanah seperti gelembung yang membeku. Gua-gua lava membentang di bawah permukaan. Dan Geirfalkon, burung nasional Islandia, pemangsa tertinggi di langit Arktik, berpatroli di atas semuanya dengan kepakan sayap yang lambat dan penuh keyakinan. Disinilah Amerika dan Eropa paling jauh saling membelakangi sebelum lautan mengambil alih. Di utara, tidak ada lagi tanah hingga kutub. Angin yang datang dari arah itu tidak membawa kabar baik. Tapi justru di bawah angin yang sama itulah kehidupan di Islandia menemukan caranya untuk tetap ada. Orang-orang di sini belajar untuk tidak melawan alam, melainkan menemukan celah di mana alam mengizinkan mereka untuk tinggal. Di barat daya, lava hitam yang baru mengeras berdiri di samping padang rumput hijau yang sudah berusia berabad-abad. Di utara, fjord-fjord dalam membelah tanah seperti luka tua yang perlahan diisi oleh waktu. Di tengah, dataran tinggi yang hampa dan dingin terlihat lebih seperti Mars daripada bumi. Bahkan NASA pernah menggunakannya sebagai tempat latihan untuk misi bulan, karena tidak ada tempat lain di planet ini yang lebih mirip dengan permukaan bulan sambil tetap bisa dihirup udaranya. Kamu bisa berdiri di atas lava yang terbentuk 100 tahun lalu dan melihat di kejauhan gletser yang membawa air berusia 1000 tahun. Masa lalu dan masa kini terjadi di tempat yang sama secara bersamaan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya tentang sebuah pulau yang namanya mengandung kata es, tapi sesungguhnya lebih banyak apinya, yang dijauhi oleh sebagian besar rute laut selama berabad-abad, tapi kini menjadi salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi orang dari seluruh penjuru dunia. Yang tanahnya terlalu muda, terlalu tidak stabil, terlalu mudah berubah. Tapi di atasnya, manusia membangun kehidupan, menulis saga, mendirikan parlemen, dan belajar bahwa ada cara untuk berdamai dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Di tempat yang paling tidak cocok untuk ditinggali di Eropa, manusia memilih untuk tinggal. Dan mereka tidak hanya bertahan. Mereka membangun peradaban, menciptakan literatur,
merumuskan demokrasi. Semua di atas tanah yang setiap saat bisa saja terbakar atau bergeser di bawah kaki mereka. Islandia adalah bukti bahwa manusia dan alam tidak selalu harus berkompetisi. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memilih hidup di tengah ketidakpastian dan kearifan untuk tahu kapan harus diam dan mendengarkan apa yang dikatakan tanah di bawahmu. Gunung Merapi berikutnya sedang menunggu waktunya. Gletser berikutnya sedang perlahan mundur. Celah di Thingvellir sedang terbuka 2,5 cm lebih lebar dari tahun kemarin. Dan di suatu tempat di kedalaman samudra, jauh di bawah celah lempeng yang sama, magma baru sedang mengumpulkan keberanian untuk naik ke permukaan dan menambahkan sepotong kecil tanah baru ke pulau yang sudah ada ini. Di tempat lain di bumi, sejarah adalah sesuatu yang ada di buku. Di Islandia, sejarah adalah sesuatu yang ada di bawah kakimu. Dan daratannya masih bergerak. Hidup di Islandia mengajarkan sebuah sikap yang sulit dipelajari di tempat lain. Kerendahan hati terhadap bumi. Bukan ketakutan, bukan juga kepasrahan, tapi semacam pengakuan bahwa manusia dan planet ini berbagi ruang yang sama dan berbagi ruang membutuhkan rasa hormat. Saat kamu berdiri di tepi Dettifoss dan merasakan getaran di bawah kakimu, saat kamu menyaksikan stroke Ur melempar air mendidihnya ke udara untuk kesekian ratus kali hari itu, saat kamu berjalan di atas lava hitam yang 10 tahun lalu masih berada di perut bumi, ada sesuatu yang bergeser dalam cara kamu memahami dirimu sendiri. Kamu kecil, bumi ini tua, dan keduanya entah bagaimana tetap bisa hidup berdampingan. Itulah Islandia. Bukan sekedar kumpulan landscape yang menakjubkan, tapi sebuah pengingat yang sangat jelas, sangat keras, dan sangat indah tentang di mana kita sebenarnya berdiri.